Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor sesaat. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Pak Karman. Ia adalah seorang petani yang sederhana, namun ambisinya untuk menjadi kaya selalu membara. Pak Karman tinggal bersama istrinya, Bu Siti, dan anak sematawayang mereka, Rini, yang baru berusia 7 tahun. Kehidupan mereka penuh perjuangan. Gagal panen berkali-kali membuat ekonomi keluarga itu semakin sulit. Namun, alih-alih menerima nasib dengan sabar, Pak Karman mulai mencari jalan pintas. Desa tempat tinggal Pak Karman memiliki sebuah cerita lama yang penuh misteri. Di dalam hutan lebat yang dianggap angker, ada sebuah pohon besar bernama Pohon Keramat. Menurut legenda, pohon itu dihuni oleh makhluk gaib yang dapat mengabulkan permintaan siapa saja yang berani memohon kepadanya. Namun, permintaan tersebut selalu datang dengan harga mahal. Sesuatu yang sangat berharga dari kehidupan si pemohon. Pak Karman pertama kali mendengar cerita itu dari seorang dukun tua yang terkenal dengan pengobatan alternatifnya. Dukun itu dengan hati-hati menceritakan kisah orang-orang yang pernah memohon di pohon keramat dan nasib mereka yang selalu berakhir tragis. Namun, Pak Karman yang sudah terbakar ambisi tidak menghiraukan peringatan itu. Ia hanya melihat pohon keramat sebagai jalan keluar dari kemiskinannya. Suatu malam, setelah bertengkar dengan Bu Siti yang terus memohon agar ia berhenti memikirkan jalan pintas, Pak Karman nekat pergi ke hutan. Ia membawa sesajen berupa ayam hitam, bunga 7 rupa, kain putih, dan minyak mistis seperti yang disarankan dukun tua itu. Dengan cahaya remang-remang bulan sebagai penerang, ia menapaki jalan setapak yang gelap menuju pohon keramat. Setibanya di sana, pohon itu tampak menjulang tinggi dengan akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Udara di sekitarnya begitu dingin dan mencekam, seolah-olah waktu berhenti. Dengan gemetar, Pak Karman menata sesajen di depan pohon dan mulai merapal mantra yang diajarkan oleh dukun. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat dedaunan berbisik seperti suara orang berbisik. Dari balik pohon, muncul bayangan hitam yang besar dengan mata merah menyala dan suara berat yang menggema di seluruh hutan. "Apa yang kau inginkan, manusia?" tanya makhluk itu. Pak Karman menelan ludah. "Saya ingin menjadi kaya. Saya ingin harta melimpah, rumah besar, dan ladang yang subur." Makhluk itu tertawa dingin. Suara tawanya membuat bulu kuduk Pak Karman meremang. "Keinginanmu dapat dikabulkan, namun kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu." Pak Karman terdiam sejenak. Ia tahu apa yang dimaksud oleh makhluk itu. "Anak pertamaku?" tanyanya dengan suara bergetar. Makhluk itu mengangguk perlahan. "Tepat sekali. Aku akan datang mengambilnya pada waktunya. Kau setuju?" Pak Karman ragu, tapi ambisinya lebih besar dari rasa takutnya. Dengan berat hati ia mengangguk. "Aku setuju." Makhluk itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Pak Karman yang gemetar namun penuh harapan. Keesokan harinya, kehidupan Pak Karman berubah drastis. Ladangnya yang sebelumnya tandus menjadi subur, panennya berlipat ganda, dan ia mulai mendapatkan banyak uang dari hasil jualannya. Tidak lama, ia membangun rumah besar dan menjadi orang terkaya di desa. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Rini, anak sematawayang Pak Karman, mulai menunjukkan perubahan aneh. Ia sering mengigau di malam hari, berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Kadang-kadang, tubuhnya demam tanpa sebab. Bu Siti yang merasa cemas membawa Rini ke berbagai tabib, namun tidak ada yang bisa menyembuhkannya. "Pak, Rini kenapa? Apa yang terjadi padanya?" tanya Bu Siti dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Pak Karman hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu jawabannya, namun ia tidak berani mengatakannya. Waktu terus berlalu dan kondisi Rini semakin memburuk. Suatu malam, suara tangisan terdengar dari kamar Rini. Ketika Pak Karman dan Bu Siti masuk, mereka melihat bayangan hitam yang sama seperti yang dilihat Pak Karman di hutan. "Aku datang untuk mengambil milikku," kata makhluk itu dengan suara yang dingin dan mengerikan. Pak Karman berlutut memohon ampun. "Tolong, jangan ambil anakku. Aku akan memberikan apa saja sebagai gantinya." Makhluk itu hanya tertawa. "Kau sudah membuat perjanjian, manusia. Tidak ada yang bisa menggantikan jiwa yang telah dijanjikan." Dalam sekejap, tubuh Rini membeku. Matanya yang indah kini kosong, menatap ke langit-langit sebelum akhirnya ia terjatuh tanpa nyawa. Bu Siti menjerit histeris, memeluk tubuh anaknya yang sudah dingin. Pak Karman hanya bisa menangis menyesali keserakahannya. Namun, tragedi itu belum berakhir. Setelah kepergian Rini, kekayaan Pak Karman perlahan menghilang. Rumahnya terbakar tanpa sebab,
Ladangnya kembali tandus dan ia diasingkan oleh warga desa yang menganggapnya pembawa malapetaka. Bu Siti yang tidak tahan dengan rasa kehilangan akhirnya pergi meninggalkan Pak Karman. Kini Pak Karman hidup seorang diri di sebuah gubuk reot di pinggir desa. Setiap malam ia mendengar suara tawa makhluk itu dan tangisan Rini yang terus menghantuinya. Wajah Rini selalu muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Waktu berjalan lambat bagi Pak Karman yang terus dihantui rasa bersalah. Suatu hari, ia memutuskan untuk kembali ke pohon keramat dengan harapan bisa membatalkan perjanjiannya. Ia membawa sesajen yang lebih banyak dan berdoa dengan sungguh-sungguh di bawah pohon itu. Namun, suara yang sama kembali menggema dari kegelapan. Tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian ini, manusia. Jiwa anakmu adalah milikku untuk selamanya. Pak Karman menangis terseduh-seduh, tetapi makhluk itu tidak bergeming. Dalam keputusasaannya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan mendengar suara tangisan Rini yang semakin nyata. Malam itu, warga desa mendengar jeritan panjang dari arah hutan. Keesokan paginya, tubuh Pak Karman ditemukan tergantung di pohon keramat. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Di bawah pohon itu, hanya tersisa bekas sesajen yang sudah lapuk oleh waktu. Cerita Pak Karman menjadi peringatan abadi bagi siapapun yang mencoba bermain dengan kekuatan gaib yang tak bisa dikendalikan. Pohon keramat itu tetap berdiri megah di tengah hutan, menanti jiwa-jiwa lain yang akan datang dengan keserakahan dan keputusasaan.